Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ila an-nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, ahibbai tullabi wa talibati, pemirsa Habibus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menggunakan lisan yang telah Allah beri, yang ada di dalam jasad kita, untuk bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada detik ini telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, yang mana pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga ke dalam diri kita. Maka saudara-saudariku yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, patutlah kita semua, yang mana kita semua tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli kenikmatan-kenikmatan tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar kita semua mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, bahwa sejatinya syukur yang kita lakukan, syukur yang kita ucapkan, itu semuanya sejatinya kembali kepada pribadi orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia mau mensyukuri nikmatnya, sejatinya kebaikannya bukan kembali kepada Allah, tetapi kebaikan dari syukur tersebut akan kembali kepada orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man 'amila shalihan fali anfusikum. Barang siapa yang melakukan suatu amal soleh, suatu amal kebaikan, fali anfusikum, maka sesungguhnya amalan yang dia lakukan itu akan kembali kepada dirinya tersebut. Jadi kebaikan syukur kita, rasa syukur kita ucapkan kepada Allah, kebaikannya tidak akan kembali kepada Allah, karena Allah sudah zat yang maha sempurna dan tidak akan kurang dengan segala sesuatu. Maka kalau kita mau bersyukur kepada Allah, sejatinya syukur kita, kebaikan yang akan datang itu akan kembali kepada diri kita, tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita semua agar kita semua bersyukur kepada Allah, sehingga nantinya Allah akan menambah kenikmatannya kepada kita semua, dan kita semua akan mendapatkan tambahan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita, manusia termulia yang Allah adakan di dunia. Beliau tak lain Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan selalu meminta kepada Allah, Allah mudahkan kita semua di dunia yang sementara ini. Nantinya kita semua bisa membawa bekal yang akan membuat kita semua berbahagia bersama kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul buah dari kejujuran. Jadi tema yang akan kita bahas, yang akan kita kaji pada malam hari ini ialah bertema atau berjudul buah dari kejujuran. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui yang namanya sifat jujur adalah sifat yang memang di antara sifat-sifat yang mulia. Jadi perlu diketahui semuanya, para santri, para pemirsa, para jemaah, bahwa yang namanya jujur itu ada di antara sifat-sifat yang mulia. Dan sifat jujur ini sudah sangat jarang ditemukan. Berapa banyak orang yang kita temukan, mereka semua gampang dengan mengucapkan lisannya dengan kebohongan. Jadi lisannya itu gampang mengucapkan suatu kebohongan. Dan ini adalah suatu musibah. Suatu musibah yang besar yang menimpa kepada orang yang memang senang dengan suka atau berbuat dusta. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita semua mengetahui bahwa memang jujur itu adalah sifat yang mulia, maka kita akan melihat indikasi-indikasi kenapakah jujur itu memang di antara sifat-sifat mulia. Jadi kenapa jujur itu sifat mulia? Karena perlu diketahui alasan yang pertama, karena jujur adalah sifat di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jujur itu memang sifat mulia, dan yang menjadikan atau memberikan bukti bahwa jujur itu adalah sifat mulia adalah bahwa jujur itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sesuatu itu memang mulia. Dan jujur itu di antara sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau memang kita tahu bahwa jujur itu sifatnya Allah, berarti memang jujur itu adalah sifat yang mulia. Maka banyak ayat yang menjelaskan kepada kita, ayat yang memberitahu kepada kita tentang bahwa jujur itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Imran ketika Allah mengatakan qul sadaqallah. Qul sadaqallah. Apa artinya? Katakanlah bahwa sadaqallah, Allah Maha benar. Berarti dari sini ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Allah memiliki sifat benar, sifat jujur. Ayat yang lain juga mengatakan dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Gak ada orang yang paling jujur, gak ada yang paling jujur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga melanjutkan di ayat di surat yang sama, dalam surat An-Nisa, wa man asdaqu minallahi haditsa. Artinya sama tapi menggunakan lafaz yang berbeda. Satu menggunakan qila, satu yang menggunakan haditsa. Siapakah yang paling benar perkataan? Tulis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bukti bahwa yang namanya sifat jujur itu memang sifat yang mulia. Kenapa? Karena dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jujur adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mensifati segala sesuatu dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kedua di antara kenapa jujur itu sifat yang mulia ialah karena jujur itu juga di antara sifat-sifatnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sifatnya Allah saja, tetapi sifatnya para nabi-nabinya Allah itu juga memiliki sifat adalah jujur. Maka ini sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu yang mulia, biasanya memang juga akan menjadi mulia. Maka kalau jujur dimiliki oleh para nabi-nabinya Allah, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, maka sifat itu memang berarti sifat yang mulia. Berapa banyak ayat yang mengatakan, memberitahu kepada kita semua di dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan dalam surat Yasin, hadza maw'adur rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa-apa yang telah dijanjikan Allah, wa sadaqal mursalun, dan dibenarkan oleh siapa? Para rasul. Jadi para rasul juga memiliki sifat apa? Sidq, jujur. Maka di antara para sifat para nabi itu adanya jujur. Kalau tidak jujur, masalah. Kenapa? Karena nggak mungkin yang namanya nabi itu memiliki sifat adalah munafik. Nggak bakal mungkin. Maka sifatnya para nabi di antaranya adalah jujur. Ayat yang lain juga mengatakan kepada kita semua. Banyak sekali ayatnya yang mengatakan kepada kita semua. Ketika Allah mengatakan wa qala ta'ala Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang memang selalu benar. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, ayat-ayat ini yang memberitahu para nabi-nabi dahulu tentang kejujuran mereka, tentang pembenaran mereka semua, itu menunjukkan bahwa memang sifat jujur itu dimiliki oleh para nabi. Karena lagi dan lagi itu semua sudah menjadi bukti bahwa apa? Bahwa jujur itu di antara sifat yang mulia. Selanjutnya, bukti yang ketiga, kenapa jujur itu di antara sifat yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan jujur bersama atau diikutkan bersama nubuwah, kenabian. Jadi sifat jujur ini memang dimiliki orang-orang yang mulia, sehingga sifat jujur ini
martabahnya atau tingkatannya itu hampir bukan sama dengan Nabi, tetapi Allah mengikutkan sifat jujur itu dengan para nubuwah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah apa juz 5, "Wa man yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin." Terus apa? Wasiddiqin. Kita lihat. Jadi orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, ulaika ma'al ladzina, mereka semua akan bersama-sama ma'al nabiyyin, para nabi. Jadi orang-orang yang mau taat kepada Allah nantinya akan berkumpul kepada para nabi. Wasiddiqin, apa artinya? Orang-orang yang selalu berbuat jujur, selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari ayat ini. Setelah Allah mengatakan mengumpulkan dengan para nabi, langsung setelahnya apa? Dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang selalu berbuat jujur. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, kedudukan orang yang selalu jujur itu memang memiliki derajat yang sangat tinggi. Lagi dan lagi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Maka yang kata iman dengan Allah, jujur itu menjadi akhlak yang mulia, bukti mulia, karena itu memang sifatnya Allah, karena memang sifatnya para nabi dan sifatnya orang-orang soleh. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua sudah menjadi bukti bahwa yang namanya jujur itu memang sifat yang mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya selanjutnya yang akan kita bahas ialah tentang buah dari kejujuran, atau apa yang akan kita hasilkan, yang kita dapatkan kalau kita senang dengan berbuat jujur. Maka kata iman, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi saya katakan bahwa setiap yang namanya syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mensyariatkan sesuatu apapun itu, pastilah Allah menyiapkan banyak faedah yang akan kita dapatkan kalau mau melakukan syariat tersebut. Saya ulangi lagi, setiap syariat yang disyariatkan Allah, pastilah Allah menyiapkan banyak faedah dari syariat tersebut kalau kita mau melakukannya. Tetapi kalau nggak mau melakukan syariat tersebut, jangan berharap untuk mendapatkan faedah yang telah Allah siapkan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara buah yang pertama atau faedah yang pertama bagi orang-orang yang mau melakukan jujur dalam perkataannya, yang pertama ialah orang yang jujur maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah manfaat buah yang pertama yang akan didapatkan kalau kita mau jujur, nggak mau bohong, yang pertama ialah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman yang menunjukkan bahwa yang namanya jujur itu adalah sifat syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semua kepada Allah, wa kunu, dan kalian semua jadilah ma'as sholihin, bersama orang-orang yang jujur. Maka dari ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu bersama-sama orang yang jujur. Kenapa lagi dan lagi Allah mengatakan kunu ma'as sholihin?
agar kita semua bisa tertular dengan kejujuran orang-orang tersebut. Jadi kalau misalkan kita senang jujur, ya. Tetapi kalau kita memiliki teman yang salah, yang tadinya memang jujur, gara-gara teman yang salah, malah jadi kita nanti gak senang jujur. Kenapa? Karena dikarenakan salah pilih teman. Kita tahu yang namanya teman itu akan menarik temannya. Yang temannya tadi gak jujur akan menarik orang yang jujur menjadi gak jujur. Itu biasa. Karena sifat kebaikan itu lebih susah untuk ditiru, untuk diaplikasikan daripada sifat kejelekan. Kalau sifat kejelekan itu gampang menularnya, ya atau tidak? Tapi kalau kebaikan, nah apa ya? Ya, kita lihat simpel saja. Kalau kita lihat di TV, alangkah banyaknya orang yang mana mereka semua mengikuti kejelekan-kejelekan yang ada di TV. Dari bahasa-bahasa yang kotor, ya kan? Dari pakaian-pakaian yang tidak jelas. Padahal mereka semua nggak mendakwahkan, hanya gambar saja yang lihat. Tahu-tahu mereka semua datang yang mudahnya mengikuti apa? Tren yang ada di TV tersebut. Tetapi kalau yang baik-baik misalkan, ada orang yang ketika masuk rumah assalamualaikum, misalkan begitu, itu nggak bakal ditiru atau susah untuk ditiru. Kenapa? Karena memang kejelekan itu gampang nular. Tapi yang namanya kebaikan itu memang kadang susah untuk ditular. Wajar kalau susah. Kenapa? Karena kebaikan itu akan dihalang-halangi oleh syaitan. Tapi yang namanya keburukan itu mudah nular. Kenapa? Karena didorong, diberikan kemudahan siapa? Oleh syaitan. Maka yang terima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi problema buat kita semua. Kenapa kita semua memilih teman yang baik, kunu ma'as-shodiqin, walaupun awalnya kita nggak benar, bisa jadi kalau bergaul dengan orang-orang yang benar dan jujur, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang jujur. Maka yang ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Allah menyatakan agar kita semua berbuat jujur dan kita semua agar berkumpul dengan orang-orang yang jujur, jangan orang-orang yang bohong. Itu yang pertama. Jadi yang pertama mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena Allah telah memerintahkan agar kita semua untuk berbuat jujur. Pelajaran yang kedua yang akan atau buah yang kedua yang akan kita dapatkan kalau kita semua mau jujur ialah terbebas dari yang namanya dosa. Itu pelajaran kedua. Pelajaran pertama langsung mendapatkan pahala. Pelajaran kedua apa? Mendapat terbebas atau menjauhi dari yang namanya dosa. Kenapa masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalau kita jujur akan meninggalkan dosa atau menjauhi dosa? Karena yang namanya jujur itu memiliki sifat lawan kata. Dan tidak ada kata lain lagi. Lawan kata dari jujur apa? Dusta atau bohong. Kalau yang namanya jujur mendapatkan pahala, otomatis kalau dia tidak jujur pasti dia bohong. Kalau dia bohong pasti dosa. Maka kalau kita jujur, sejatinya kita satu mendapatkan pahala, yang kedua kita akan terlepas dari yang namanya dosa. Otomatis itu. Karena perkara ini nggak mungkin terpisahkan antara jujur dengan dusta, itu nggak bakal terpisahkan. Kalau dia nggak jujur pasti dusta. Kalau dia nggak dusta pasti jujur perkataannya. Maka dengan kita jujur ma'asyiral muslimin akan mendapatkan pahala dan akan terbebas dari yang namanya dusta. Ini pentingnya manfaatnya. Jadi manfaatnya jujur, satu mendapat pahala, yang kedua terbebas dari yang namanya apa tadi? Dosa. Yang ketiga, manfaat yang ketiga ialah
akan ditulis oleh Allah bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang siddiq atau orang-orang yang memang senang berbuat jujur. Jadi kalau kita senang jujur, maka Allah akan mengecap kita memang orang-orangnya jujur. Orang itu akan yakin kalau kita jujur. Yuktaba indallahi kira siddiqan, akan dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur. Maka yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari kisah yang sangat luar biasa menjadi bukti bahwa yang namanya orang yang jujur, orang yang senang jujur itu pasti orang ketika dia ngomong, walaupun musuhnya yang diajak ngomong, pasti dia akan mengakui bahwa dia itu pasti benar. Walaupun musuhnya. Kita lihat cerita tentang meninggalnya siapa? Bilal. Siapa yang menjadi tuannya Bilal? Umayyah bin Khalaf. Jadi tentang Umayyah bin Khalaf itu ada kisah yang menarik. Kisah yang menarik yang menunjukkan bahwa yang namanya jujur itu akan Allah akan mengecap yutab indallahi siddiqan, orang yang jujur. Suatu hari ada temannya Umayyah tapi dia sudah muslim, sudah Islam. Suatu hari dia datang ke Mekah, mendatangi temannya siapa? Umayyah. Umayyah itu seorang yang memang memiliki power di Makkah. Maka suatu hari ketika temannya itu datang ke Mekah, maka temannya itu minta sama Umayyah, ya temanku, saya mau tawaf, tapi syaratnya saya tawaf itu maunya sendirian, gak mau bareng-bareng orang. Kenapa? Karena kalau tawaf zaman dulu tawaf itu mereka semua dalam keadaan gak pakai baju. Itu tawafnya orang dulu, gak pakai baju. Maka temannya yang sudah muslim ini, temannya Umayyah ini mengatakan, saya itu ingin tawaf, tapi saya pilihkan satu waktu kapan yang mana gak ada orang. Maka dia seorang yang di situ, pembesar di situ, langsung memilihkan waktu. Nanti waktu ini kamu datang. Setelah itu kamu tawaf. Setelah datang ke Mekah Bilal, ketika memutari Ka'bah, rupanya datang yang namanya siapa? Abu Jahal. Setelah itu mengatakan, siapa kamu? Setelah itu ditanya, kamu itu juga jadi orang muslim gitu kan? Maka setelah itu orang tadi Abu Jahal tadi pingin membunuh orang tadi. Temannya siapa? Umayyah. Yang namanya Umayyah, dia adalah sebuah temannya dari tadi, dan dia adalah orang yang ditamui. Maka langsung Umayyah mengatakan, wahai temanku, apakah engkau akan membiarkan saya tamumu ini dibunuh oleh orang ini? Bingung dia. Satu sisi ini teman saya, satu sisi ini siapa? Abu Jahal. Bingung dia. Apa yang saya lakukan ini bingung dia. Maka setelah itu lama-lama mikir dia, bingung dia mikir. Setelah itu yang keluar dia siapa? Membantu siapa? Abu Jahal. Setelah itu dia mengatakan apa? Setelah itu dia mengatakan bahwa siapa dari Abu Jahal tadi, si Umayyah tadi sepakat dengan Abu Jahal, maka si Umayyah tadi mengatakan suatu hari Nabi Muhammad telah mengatakan bahwa nanti bulan depan itu nanti akan mati. Intinya apa? Diberitahu bahwa Rasulullah mengatakan engkau nanti bakal akan mati bulan depan. Suatu hari terjadilah yang namanya perang apa? Perang Uhud. Nah, ketika dia sudah tahu perang tadi, maka si Umayyah tadi dia teringat dengan perkataan siapa tadi? Temannya tadi yang mengatakan bahwa nanti dia akan terbunuh. Walaupun memang yang ngomong Rasulullah musuhnya, tapi gara-gara yang ngomong Rasulullah, maka dia nggak berani ikut berperang. Karena apa? Dia yakin bahwa perkataan Rasulullah itu pasti benar, pasti nanti saya akan mati di medan perang tersebut. Setelah itu bingung, dia mau nggak berangkat gimana? Tapi kalau berangkat mati. Maka dia punya trik. Sejatinya dia tidak mau berangkat,
Tetapi temannya Abu Jahal ini datang kepada dia. Dia memberikan parfum, yang mana parfum ini diberikan kepada orang tersebut, kepada Umayyah tadi. Dan parfum ini adalah identik milik orang perempuan. Maka diberikan parfum tersebut. Terus Umayyah mengatakan, kenapa engkau memberikan parfum ini? Karena engkau tidak berani perang, berarti engkau seperti seorang wanita. Maka datanglah semangat lagi. Gimana? Saya ini laki-laki, kok dikatakan perempuan? Langsung dia memang semangat perang. Istrinya ngomong lagi, wahai suamiku, apakah engkau nggak ingat perkataan Rasulullah SAW kemarin yang dikatakan oleh sahabatmu? Kan begitu. Maka saya akan berangkat, tetapi ketika nanti misalkan berangkat, ketika di perjalanan kita istirahat, maka nanti ketika mereka semua berangkat, saya akan pulang. Tapi yang namanya Abu Jahal dia tahu, ketika berhenti di mana? Di perhentian, Abu Jahal gak akan bakal berangkat kecuali siapa? Umayyah berangkat dulu di depannya. Setiap berhenti, maka gak akan berangkat kecuali Umayyah di depannya lagi. Sampai datanglah ke tempat medan perang. Terjadilah di situ apa? Pembunuhan. Ketika orang-orang kafir, ketika perang Badar, ketika orang-orang itu kalah semuanya, maka Umayyah itu menjadi apa? Menjadi apa? Ghanimah, menjadi tawanan. Setelah ditawan, maka diambillah oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Setelah dibawa Abdurrahman bin Auf, dibawa oleh Abdurrahman, tahu Bilal ada di situ. Dan melihat bahwa ini adalah orang yang dulunya telah apa? Menyiksa saya. Maka saya ingin membunuh siapa? Membunuh dia. Bilal ingin membunuh siapa? Umayyah. Maka Abdurrahman bin Auf gak mau dia, karena ini adalah hasil harta rampasan saya. Karena ini nanti kan dia ngomong, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau hanya mementingkan pedang-pedang yang gak berharga ini? Ambillah saya. Nanti kalau kamu mengambil, saya minta tebusan kepada ahli Mekah, maka kamu akan mendapatkan harta yang sangat banyak. Setelah itu memang benar Abdurrahman bin Auf dia nggak mau mengambil apa pedang-pedang yang berserakan. Ambillah siapa tadi? Umayyah, dibawa ke kemahnya Rasulullah SAW, tetapi ketemu sama siapa tadi? Sama Bilal. Ketika ketemu sama Bilal, maka Bilal ingin membunuh siapa? Umayyah. Abdurrahman bin Auf enggak. Dia tidak mau jangan dibunuh ini. Kenapa? Ini tawanan saya. Maka lagi dan lagi ketika Bilal itu mengatakan, wahai teman-teman para sahabat, tahu nggak siapa dulu yang telah menyiksa saya? Inilah orangnya. Maka setelah itu para sahabat mereka semua bersemangat ingin membunuh siapa? Umayyah dengan berbagai cara. Sampai fase itu dikatakan Umayyah itu meninggal dari arah bawah. Kenapa? Karena arah atas itu ditutupi oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena memang itu hartanya siapa? Rampasan siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia ingin mendapatkan harta rampasan. Intinya dari kisah ini kita lihat Umayyah yang mana orang kafir, Rasul mengatakan perkataan sabdanya langsung percaya. Kenapa? Karena memang Rasul itu gak pernah bohong. Umayyah mengatakan Rasul itu gak mungkin bohong, walaupun dia siapa? Musuhnya. Maka dari sini kalau memang kita sebenarnya jujur, gak pernah bohong, insya Allah orang itu langsung mengatakan kita orangnya jujur. Yuktaba indallahi siddiqon, jujur orangnya, walaupun yang menjadi lawan itu musuh kita. Maka ini pentingnya perkara jujur. Sering jujur maka kita akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh makhluknya Allah adalah orang yang memang senang jujur. Itu manfaat atau buah yang ketiga. Buah yang keempat ialah mendapatkan berkah di dalam tijarah, mendapatkan berkah ketika dalam berdagang. Jadi setiap orang yang berdagang, dan ini kebanyakan yang berdagang itu mereka semua sudah terkadang mereka semua gampang dengan lisannya mengucapkan kata dusta, gampang sekali. Padahal sejatinya
dusta yang dia lakukan itu akan menghilangkan berkah, bukan menghilangkan nominal duitnya. Saya katakan lagi, kalau nominalnya memang besar, kalau kebohongan yang dia miliki, tetapi untuk keberkahan yang dia miliki, maka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, kalau nominalnya memang dapat besar, dapat banyak, tetapi keberkahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan al-bay'ani bil khiyar. Jadi yang namanya jual beli itu dengan khiyar. Khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau memang orang tadi jujur dan dia menjelaskan aib yang ada di barangnya, maka Allah akan berikan berkah di dalam dagangannya. Jujur. Kalau misalnya memang buah ini busuk misalkan begitu, atau buah ini jelek, katakan buah ini kurang bagus. Jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Inilah nantinya yang akan menarik keberkahan. Jadi kalau kita jujur dalam perdagangan kita, nggak dusta, maka walaupun hartanya sedikit, keuntungannya sedikit, tetapi keberkahan yang akan kita dapatkan. Ini yang dijanjikan Rasulullah SAW. Maka dengan jujur itu akan mendapatkan apa? Keberkahan di dalam perdagangan. Sudah ada ya? Ada dulu berarti baru nanti kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Perkara yang selanjutnya yang akan menjadi buah dari kejujuran yang akan kita lakukan setelah tadi kita membahas tentang buah dari jujur ialah menjadikan keberkahan ada di dalam perdagangan yang kita lakukan, maka buah yang selanjutnya ialah menjadikan perdagangan yang kita semua yang kita miliki atau menjauhkan dari hilangnya keberkahan yang ada di dalam perdagangan yang kita miliki. Jadi kalau yang tadi mengatakan mendapatkan berkah karena kejujuran, yang selanjutnya ialah menghilangkan atau menjauhkan hilangnya keberkahan yang ada di dalam perdagangan yang kita lakukan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa perkataan jujur itu berlawanan dengan dusta. Kalau memang kita semua berdusta dalam tijarah kita, dalam perdagangan kita, maka Rasulullah SAW menjelaskan, wa in kadzaba wa katama muhiqad barakatu bai'ihima. Maka barang siapa yang mana tidak jujur dalam perdagangannya dan tidak menjelaskan aib-aibnya, maka muhiqad barakatu bai'ihima, akan dihilangkan keberkahan dari perdagangannya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berjujur dalam ucapan kita, kalau kita memang orang yang senang dagang, maka jujur yang kita lakukan akan menarik keberkahan dari Allah dan juga akan menghilangkan apa? Yang akan menyebabkan hilangnya keberkahan dari yang ada dalam perdagangan kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya sifat jujur. Kalau kita enggak jujur dalam perdagangan kita, muhiqad barakatu bai'ihima, akan dihilangkan keberkahan yang ada dalam perdagangan kita. Maka dengan jujur akan menambahkan keberkahan, dan dengan kedustaan akan menghilangkan yang namanya keberkahan. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya dipercepat saja. Perkara yang selanjutnya yang menjadi buah dari kejujuran ialah menjauhkan diri kita dari sifat yang namanya sifat munafik. Jadi yang namanya jujur yang kita rasakan, yang kita lakukan, akan menjauhkan diri kita dari sifat nifaq, dari sifat munafik. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, salatun man kunna fihi kana munafiqan. Salasun, ada 3 perkara, barang siapa ada di dalamnya maka dia termasuk orang munafik. Di antaranya ialah idza haddatsa kadzaba, ketika dia mengucapkan maka dia akan dusta, maka itu di antara sifat munafik. Wa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau berjanji pasti dia akan mengingkari. Wa idza tumina khana, dan kalau diberikan amanah pastilah dia akan berkhianat. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita tahu bahwa yang namanya ciri kemunafikan yang pertama ialah sering bohong.
Yang kedua, sering ingkari janji. Dan yang ketiga, kalau diberikan amanah akan mengingkari amanah tersebut, enggak menunaikan secara benar. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, kalau kita senang jujur, maka kita semua akan terbebas dari yang namanya sifat nifaq, akan menjauh dari yang namanya sifat kemunafikan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah buah di antara buah apa tadi? Jujur. Jujur akan menjauhkan diri kita dari yang namanya nifaq atau munafik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya ialah bahwa jujur akan menjadikan hati kita menjadi hati yang tenang. Jujur akan membuat diri kita menjadi diri yang tenang. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, hafidtu min Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jadi tinggalkan sesuatu yang ragu buatmu kepada sesuatu yang memang sudah tidak ragu. Kalau memang perkara itu ragu, boleh atau tidak, tinggalkan. Maka lakukanlah yang apa? Yang tidak ragu. Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena yang namanya kejujuran itu adalah ketenangan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang jujur itu akan tenang hidupnya, aman hidupnya. Kenapa dikatakan orang jujur itu akan tenang hatinya? Karena dengan jujur, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kejujuran tadi, maka ketika pertama kali dia sudah jujur, maka akan selesai masalah yang dia hadapi. Ya atau tidak? Jadi kenapa dia bisa tenang dengan kejujurannya? Karena masalah yang dia hadapi dia sudah selesaikan pada detik itu, selesai masalahnya. Tetapi kalau belum jujur, masalah itu akan menjadi masalah buat dia sampai nanti. Tetapi kalau sudah jujur dari awal, afwan, saya yang melakukan, afwan, saya salah, jujur, saya melakukannya, jujur dia, maka selesai masalah di situ. Tetapi kalau dia nggak jujur, sampai nantinya menjadi masalah buat dia. Maka ini pentingnya, kalau dia sudah jujur di awal, maka akan tenang nantinya. Berapa banyak kita lihat di TV itu, orang yang pertama kali ditanya, apakah engkau melakukan ini? Tidak. Tapi setelah itu beberapa hari dia galau. Gara-gara apa? Ketidakjujuran yang dia lakukan. Tahu-tahu dia menyerahkan dirinya kepada polisi. Kenapa? Galau. Kenapa? Enggak tenang dia hidupnya. Gara-gara dia melakukan suatu hal, dan ketika ditanya dia enggak jujur, maka dia apa? Bingung dia, gelisah dia, sehingga dia menyerahkan ke polisi. Tetapi sejatinya kalau dia jujur dari awal, saya yang melakukannya, selesai masalahnya dia, aman dia. Tetapi gara-gara memang nggak mau menyelesaikan dari awal, maka apa? Ketidaktenangan itu tidak datang ke dalam dirinya. Itu semua dikarenakan karena tidak ada yang namanya jujur. Dan perlu diketahui, yang namanya jujur dari awal itu juga akan memutuskan dosa-dosa yang selanjutnya. Kalau orang itu sudah jujur di awalnya, maka akan memutus dosa yang selanjutnya. Tetapi kalau dari awal sudah tidak jujur, misalkan si fulan bertanya, si A bertanya, maka engkau melakukan? Tidak. Padahal dia melakukan, satu dosa dia dapat. Nanti yang B tanya lagi, apakah engkau melakukan? Tidak. Dosa lagi dia dapatkan. C tanya lagi, mengatakan tidak. Dosa lagi dia dapatkan. Padahal sejatinya kalau dia dari awal sudah mengatakan saya melakukan, terputuslah dia dari dosa-dosa yang akan datang selanjutnya.
Tetapi kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan, kebohongan tutup lagi dengan kebohongan, maka akan membuahkan dosa di atas dosa. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah, itu nantinya yang akan membuat hatinya nggak bakal tenang. Maka kalau kita pingin aman, jujur. Kita lihat ada beberapa kemarin contoh orang yang melakukan kesalahan nggak tenang dia, nggak tenang. Beberapa malam tuh nggak tenang dia. Gara-gara melakukan kesalahan, ditanya apakah engkau mengambilnya, melakukannya? Tidak. Beberapa hari dia nggak tenang. Ketika diinterogasi beberapa kali dia ingin mengembalikan, ingin jujur, ingin ini, tapi kenapa? Karena nggak ada ketenangan dalam dirinya. Maka lagi dan lagi saya katakan, jujur itu akan membuat tenang. Fa inna sidqa tuma'ninah. Jadi yang namanya sidq, yang namanya jujur, itu akan membuahkan yang namanya ketenangan yang ada dalam hati kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara perkara-perkara atau buah-buah yang mana akan kita dapatkan kalau kita semua mau jujur dari setiap perkataan yang kita miliki. Dan di antara manfaat yang lain pula, di antara buah jujur yang terakhir, ialah kalau orang senang jujur, maka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah dan kasih sayang dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara buah yang terakhir. Di antara buah yang terakhir yang kita kaji pada malam hari ini ialah bahwa kejujuran itu akan membuahkan cinta dari Allah dan membuahkan cinta dari makhluknya Allah, yaitu manusia. Maka kita bisa lihat orang yang jujur itu pasti disayangi, orang yang jujur itu pasti disenangi. Nggak mungkin didustakan dia. Kenapa? Karena memang dia orangnya selalu jujur. Dan setiap jujur, ma'asyiral muslimin, yang perlu diketahui bahwa setiap orang itu berkata jujur, maka dia mendapatkan pahala. Itu harus dicamkan itu. Maka saya katakan lagi, baik untuk para santri yang ikhwan maupun yang akhwat, ketika ditanya langsung jujur, maka mendapatkan satu pahala. Jangan malah bohong lagi, malah menumpuk dosa. Tetapi kalau dia sudah mengatakan jujur apa adanya, maka dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu jujur dengan lisan-lisan kita semua, sehingga nantinya ketika kita semua kembali kepada Allah fi yaumil qiyamah, Allah kumpulkan kita bersama para nabinya Allah, bersama as-siddiqin, bersama syuhada, dan mereka semua orang-orang sebaik-baik teman bagi kita. Maka ikhwatal iman, kita berdoa kepada Allah mudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut, sehingga kita semua bisa berbahagia ketika kembali kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hada minni. Kita akan lanjutkan sesi, enggak usah ada sesi ya, kita lanjutkan sholat isya karena malam ini adalah malam ujian. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.